Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Edarus dengan PM 23081070172. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah data mining saya yang berjudul perbandingan hasil klasifikasi menggunakan beberapa kernel pada algoritma SVM untuk mendeteksi malware atau goodware. Kemudian untuk latar belakang. Yang pertama, dataset Tuan Romit. Dataset Tuan Romit ini digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data utama untuk membangun model klasifikasi antara malware dan goodware. Dataset ini berisi 4.465 instance dan 242 atribut yang mempresentasikan berbagai izin atau permission serta pemanggilan fungsi atau API atau Application Programming Interface yang digunakan oleh aplikasi Android. Secara umum, fitur-fitur pada dataset Tuan Romit terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu permission-based feature dan API-based feature. Kelas target dalam dataset ini bersifat biner, yaitu malware yang berangka 1 dan goodware yang berangka 0. Dataset Tuan Rumah ini dipilih karena memiliki representasi data yang kaya dan relevan untuk eksperimen deteksi malware berbasis pembelajaran mesin, terutama karena kombinasi fitur izin dan API yang mampu menggambarkan karakteristik perilaku aplikasi secara detail. Yang kedua, algoritma yang digunakan Super Vector Machine atau SVM. Algoritma yang digunakan pada penelitian ini adalah SVM dengan 4 jenis kernel, yaitu linear, polynomial, radial basis function atau RBF, dan sigmoid. SVM dipilih karena sangat cocok digunakan untuk menangani dataset berdimensi tinggi seperti Tuan Rumit dan mampu melakukan klasifikasi secara akurat meskipun pola datanya kompleks. Adapun alasan pemilihan algoritma SVM adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menangani pola non-linear. Yang kedua, efisiensi pada dimensi tinggi. Yang ketiga, fleksibilitas dengan kernel dan regularisasi. Yang keempat, yaitu performa akurasi tinggi. Kemudian B, langkah-langkah pre-processing. Tahap pre-processing dilakukan untuk menyiapkan dataset sebelum digunakan dalam proses pelatihan modal. Tujuan utamanya adalah agar data bersih, terstandarisasi, dan siap digunakan oleh algoritma Support Vector Machine atau SVM. Berikut langkah-langkah yang dilakukan pada dataset Tuan Rumit. Yang pertama itu mengisi missing value. Yang kedua, ini kodenya. Yang kedua ada feature selection. Feature selection ini merupakan proses pemilihan subset fitur yang paling relevan dari suatu dataset untuk meningkatkan kinerja model dan mengurangi kompleksitas komputasi. Ini kodenya. Kemudian yang ketiga ada transformasi data. Transformasi data dilakukan agar format data sesuai dengan kebutuhan algoritma SVM. Ini kodenya. Kemudian yang keempat ada normalisasi data. Normalisasi data atau standarisasi dilakukan agar setiap fitur memiliki skala nilai yang seimbang. Tahapan ini penting karena algoritma SVM sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Ini kodenya. Yang kelima, menghapus data yang duplikat. Pemeriksaan terhadap data duplikat dilakukan untuk memastikan tidak terdapat baris data yang identik pada dataset Tuan Rumit. Berdasarkan hasil pengecekan ditemukan sebanyak 3.802 baris data duplikat dari total 4.464 baris data. Ini kodenya. Kemudian C, korelasi antar fitur. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antar fitur dalam dataset Tuan Rumit. Analisis korelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat fitur-fitur yang memiliki pola hubungan kuat atau positif atau negatif terhadap fitur lainnya, serta untuk melihat sejauh mana setiap fitur berkontribusi terhadap label klasifikasi atau malware atau goodware. Analisis ini menggunakan metode korelasi Pearson yang diimplementasikan dengan fungsi core dan library pandas. Dapat dilihat heatmap di sini. Warna merah pada heatmap menunjukkan korelasi yang sangat tinggi atau positif kuat dengan nilai mendekati 1, sedangkan warna oranye keterang menunjukkan korelasi yang lebih rendah atau hampir tidak ada hubungan, nilai mendekati 0. Berdasarkan visualisasi heatmap korelasi fitur tertinggi pada dataset Tuan Rumit dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, korelasi tinggi dari lebih dari 0,9. Fitur-fitur seperti location hardware, media content control, write profile, device power, dan account manager memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain dengan nilai korelasi di atas 0,95. Artinya, ketika suatu aplikasi memiliki izin pada salah satu fitur tersebut, kemungkinan besar aplikasi juga memiliki izin pada fitur lainnya. Kemudian korelasi sedang dari 0,5 sampai 0,8. Beberapa fitur seperti write profile dengan rate social stream atau media content control dengan write user dictionary memiliki korelasi sedang
Ini menunjukkan bahwa hubungan antar fitur ada, namun tidak terlalu kuat. Artinya kemunculan satu fitur kadang-kadang diikuti oleh fitur lainnya, tetapi tidak selalu. Kemudian korelasi rendah, kurang dari 0,5. Fitur-fitur seperti write profile dengan akses location extra comments atau read user dictionary dengan location hardware menunjukkan korelasi rendah. Hal ini menandakan bahwa perubahan atau kemunculan pada satu fitur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap fitur lainnya, sehingga keduanya bisa dianggap membawa informasi unik yang berbeda dalam proses klasifikasi. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok fitur dengan korelasi sangat tinggi, misalnya izin akses terkait kontrol media dan manajemen akun, yang menunjukkan adanya redundansi informasi. Kemudian yang D, klasifikasi menggunakan support vector machine SVM dengan beberapa kernel. Proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma support SVM dengan 4 jenis kernel, yaitu linear, polinomial, radial basis function atau RBF, dan sigmoid. Ini code-nya. Kemudian yang pertama ada kernel linear. Kernel linear menghasilkan performa yang cukup baik dengan akurasi sebesar 0,9023. Nilai precision malware 1 mencapai 0,7097, recall 0,862, dan advance score 0,7719. Dari kesimpulan ini, kernel linear cukup stabil dan sederhana, namun tidak sepenuhnya mampu menangkap hubungan non-linear pada dataset Twin Romit. Yang kedua, kernel RBF atau Radial Basis Function. Kernel RBF menunjukkan performa terbaik dibanding kernel lainnya. Model ini mencapai akurasi tertinggi, yaitu 0,9699 dengan precision 0,9583, recall 0,8846, dan F1 score 0,9200. Selain itu, nilai ROC-AUC mencapai 0,9856, mengindikasikan kemampuan klasifikasi yang sangat baik antara malware dan goodware. Kesimpulannya yaitu kernel RBF merupakan pilihan paling tepat untuk dataset Twin Romit karena dapat menangkap pola non-linear dan menghasilkan kinerja tertinggi. Kemudian ada kernel polinomial. SVM dengan kernel polinomial memberikan performa sedang dengan akurasi 0,8872. Nilai precision 0,8235, recall 0,5385, dan F1 score 0,6512 menunjukkan model ini cenderung underfitting. Karena polinomial memang mampu menangkap hubungan non-linear, namun tingkat kompleksitasnya membuat model rentan terhadap variasi dan noise pada kata. Kesimpulannya yaitu kernel polinomial dapat bekerja dengan baik, tetapi pada dataset Twin Romit hasilnya tidak sebaik kernel RBF karena model cenderung kehilangan generalisasi. Yang keempat ada kernel sigmoid. Kernel sigmoid menghasilkan performa terendah di antara seluruh kernel yang diuji. Model ini hanya mencapai akurasi 0,7930 dengan precision 0,4884, recall 0,8077, dan F1 score 0,6087, serta ROC-AUC 0,7818. Kesimpulannya yaitu kernel sigmoid memiliki akurasi rendah dan kurang konsisten, sehingga tidak direkomendasikan untuk dataset ini. Kemudian dapat dilihat perbandingan hasil antar kernel. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil eksperimen klasifikasi pada dataset Twin Romit menggunakan algoritma SVM dengan kernel diperoleh bahwa kernel RBF atau radial basis function memberikan hasil terbaik dengan akurasi 96,99% dan F1 score 0,962 dan F1 score 0,92. Kernel linear dan polinomial masih memberikan hasil yang cukup baik, sementara kernel sigmoid memiliki performa terendah. Secara keseluruhan, metode SVM terbukti efektif untuk mendeteksi malware dan goodware, terutama dengan pemilihan kernel yang tepat sesuai karakteristik data. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.